Melewati pertengahan tahun, kemudian masuk bulan Juli, cuaca berubah sangat ekstrim. Angin bertiup dengan kecepatan tinggi, membuat suasana mencekam. Angin pula yang membuat ombak di lautan terlihat lebih menyeramkan. Perubahan cuaca, terutama akibat tiupan angin, membawa dampak yang tidak sederhana, termasuk terjadinya gempa besar hingga berbagai kecelakaan di laut, udara, dan darat. Puncak musim kemarau yang meliputi bulan Juli dan Agustus diprediksi akan berisi banyak bencana yang berhubungan dengan angin. Lalu ada di mana sajakah daerah yang rawan bencana? Benarkah akan ada kapal yang tenggelam lagi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bencana masih memberi gambaran buruk bulan Juli ini. Apa boleh buat, sebab Indonesia memang memiliki potensi banyak bencana. Dan tahun ini, kesengsaraan lebih banyak ditimbulkan oleh tiupan angin kencang, cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim, juga dampak dari angin kencang. Semua berbahaya. Jika melihat lebih jauh lagi, para ahli sesungguhnya sudah memberi peringatan untuk waspada. Apalagi sejak 5 tahun silam, sudah ada sinyal terjadinya bencana banjir dan kekeringan secara global. Saya melihat beberapa data dan saya melihat data ini tapi data BMKG-nya Amerika ya. Mereka mengatakan bahwa kekeringan dan banjir ini meningkat pesat dan memang sejak itu bencana hidrometeorologi ini banyak terjadi di banyak tempat. Elemen yang membuat ini semua terjadi itu adalah angin. Adanya tiupan angin yang berbeda dan sangat ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelum 2020 yang membuat di tahun-tahun ini itu kecelakaan akan lebih sering berpotensi belum tentu terjadi untuk terjadi. Maka kita harus lebih berhati-hati. Tiupan angin kencang memang fenomena alam yang sulit diterka. Apa saja bisa terjadi jika sudah berurusan dengan angin. Peristiwa maut di laut sebagian besar diakibatkan oleh angin yang membuat ombak tinggi. Tragedi karamnya kapal di Selat Bali juga gara-gara angin dan cuaca ekstrem yang membuat kapal gagal berlayar dengan baik. Seperti kita tahu, angin itu bergerak dari tempat yang suhunya itu tinggi ke tempat yang suhunya itu rendah. Bisa juga mungkin sebaliknya, tapi ya arahnya pasti nggak akan sesuai dengan yang sama seperti itu. Nah, kita tahu bahwa saat itu terjadi, maka ini akan mendorong banyak kecelakaan yang kemarin terjadi di Selat Bali. Itu terjadi juga karena angin yang meniup sehingga ombaknya itu sangat-sangat besar. Dan akhirnya ada mahasiswa UGM yang meninggal dunia. Ini 2 yang baru ditemukan meninggal dunia, yang lainnya masih kita cari. Cuaca ekstrim yang terus terjadi bakal mencapai puncaknya di bulan ini atau bulan depan. Setelah itu, angin kencang mulai mereda dan berangsur normal. Beberapa daerah masih wajib waspada pada tiupan angin kencang yang berbahaya, tapi Pulau Jawa dan Sumatera tetap menjadi destinasi yang aman untuk melancong. Sudah menyatakan bahwa cuaca ekstrim ini akan terus terjadi, terutama di puncak kemarau Juli hingga Agustus. Nah, untuk di Indonesia, kalau bepergian masih di Jawa, Bali, Sumatera itu seharusnya masih aman. Tapi saat melewati selat antara Sumatera dan juga Kalimantan dan Sulawesi, ini kita harus lebih berhati-hati. Karena tiupan angin saat di Katulistiwa ini akan lebih besar di sana. Dan kita harus tahu bahwa karena Indonesia dilewati Katulistiwa, maka saran dari saya itu tadi, jika ternyata memang bisa memilih waktu, cobalah memilih traveling di saat pagi sekali atau kalau tidak ya di malam setelah jam 6. Angin sepertinya menjadi bencana yang awet memberi kesengsaraan, sebab angin mengakibatkan banyak hal yang bisa membuat celaka.
gempa bumi juga menjadi bencana yang dipicu oleh angin. Lantas benarkah akan ada gempa besar? Betul, gempa akan terjadi, skalanya mungkin akan besar, tapi itu akan memiliki interval yang nggak akan terlalu dekat. Sehingga gempa seharusnya ini akan tetap terjadi. Nah, angin bisa saja menyebabkan rob, itu juga terjadi. Maka di Pantura dan daerah-daerah lain ini juga sangat-sangat rawan hal seperti ini. Juga kecelakaan malah moda transportasi darat karena adanya angin membuat air ini tadi akan meluber dan akhirnya tidak bisa menguasai. Nah, untuk kalian semua yang traveling dengan pesawat, saya pikir sebenarnya malah akan lebih aman dibandingkan moda transportasi. Tapi benarkah angin juga membawa wabah penyakit? Lalu akankah bencana yang berhubungan dengan kemerosotan ekonomi juga terjadi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Di tengah ancaman bencana alam yang tidak pernah disangka adalah munculnya kembali virus COVID. Memang, tingkat berbahayanya tidak terlalu tinggi, tidak juga seperti COVID-19 silam, tapi tetap harus diwaspadai karena bisa mengganggu aktivitas. Malah, ada gambaran hingga bulan Agustus mendatang, angka penderita COVID bakal semakin tinggi. Ya karena COVID-nya pun ini akan meninggalkan suatu gejala yang nggak seperti COVID dulu. Mungkin seperti orang flu tulang atau flu saja yang dengan istirahat dan juga menerapkan pola hidup sehat ini akan kembali pulih. Ketakutan di Agustus ini akan merebak COVID dan akan di lockdown. Nah, ketakutan itu saja bisa saja digaungkan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab untuk menimbulkan kepanikan sehingga ada panic buying atau panic selling yang akan menguntungkan orang-orang yang mengembuskan gosip ini tadi. Puncak penyebaran virus COVID terjadi bulan Agustus mendatang. Tapi jika virus ini tidak mampu ditanggulangi, itu artinya ada konspirasi global yang sedang dimainkan. Semuanya kan aman-aman aja, bahkan sampai Agustus semuanya aman-aman aja. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah konspirasi dan hal-hal yang dihembuskan untuk menimbulkan kekacauan. Apakah karena memang negara lain, terutama Cina, mungkin karena tidak sepanik, Indonesia juga ikut tenang aja gitu? Saya pikir nggak bisa begitu ya, tapi memang pada kenyataannya belum ada kasus meninggal dunia karena ini. Dan belum ada sebuah studi yang menunjukkan kalau hal seperti ini mengancam jiwa manusia. Tidak hanya bencana alam yang datang silih berganti, kondisi semakin sulit oleh karena hantaman krisis ekonomi. Perang Israel melawan Iran juga membawa dampak yang sangat berat, terutama dalam memberi tekanan pada perekonomian nasional. Jika harus dihitung, kesulitan ekonomi akan terus berlangsung hingga 2 bulan mendatang. Kondisi perekonomian yang terganggu karena suplai bahan-bahan dasar yang mulai agak tersendat karena peperangan yang terjadi di Rusia, di Ukraina, dan kepentingan pendukungan kepada Palestina dan Israel. Nah, ini sampai kapan ekonomi? Saya kira nanti sampai bulan Agustus, September ini semua akan agak mereda karena perang juga butuh duit. Jadi kalau saya pikir nanti akan ada upaya untuk yuk kita gencatan senjata, kita cari duit dulu, terus nanti berantem lagi perang. Bencana-bencana besar sangat mungkin terjadi di Indonesia. Keprihatinan akibat bencana semakin memilukan karena ekonomi yang menurun. Lantas apa yang bisa dilakukan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak bisa ditolak, bencana akan datang dengan ketetapannya sendiri. Yang bisa dilakukan adalah membuat antisipasi, terutama meningkatkan kewaspadaan. Bencana alam tidak harus dihadapi dengan kepanikan, melainkan dijalani lewat kesabaran yang tak terbatas. Saya pikir nggak usah terlalu panik, karena kalau kita panik, artinya sekarang panik, pas kejadian panik lagi. Nah, mendingan sekarang pura-pura gila aja, nggak usah panik. Nanti pas kejadian barulah kita panik, karena ya itu tadi, kalau ternyata sekarang panik nanti nggak kejadian kan rugi paniknya. Jadi kalau saya pikir tetap
berpikir optimis, lakukan apa yang kalian biasa lakukan dengan lebih baik lagi dan menabung lebih banyak. Bencana seperti datang tanpa pernah bisa dibayangkan kedahsyatannya. Semua akibat dari cuaca ekstrem dan tiupan angin kencang. Hampir semua bencana melibatkan angin, sehingga harus terus waspada menghadapi segala kemungkinan buruk. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.